Itu kan kayak sistem jalanan. Sedangkan gue juga setuju kalau misalnya kita disuruh untuk benerin sistem, kita nggak bisa, nggak punya kekuatan. Tapi kan sistem ada namanya sistem yang udah dibentuk sama rezim, sistem yang muncul dari rakyat. Contoh satu sistem yang berlaku sampai sekarang yang menurut gue lu bisa lakuin dan gue bisa lakuin dan Ustadz Felix bisa lakuin, no viral no justice. Ini komoditas baru nih yang menurut gue pemerintah juga boleh sadar di 4 tahun 5 tahun terakhir. Informasi, penyebaran informasi, viralitas, attention, creator ekonomi apapun itulah. Mereka kan juga udah mulai beli-beli, mulai kunci-kunci dan lain-lain. Cuma kan ada beberapa yang independen nih, masih nih gitu. Ya ini powernya gitu loh. Coba nggak bisa dikonsolidasi. Jadi kan apa? Kalau kata Ustadz Felix itu namanya beban peradaban. Beban peradaban. Iya, beban peradaban itu akan ditanggung oleh orang-orang yang waras. Nah, Was, what is that? Karena waras, gini, ya kan? Waras itu sehat. Yes. Nah kalau orang nggak waras itu kan nggak bisa nanggung beban peradaban kan? Karena gini, di masa Rasulullah kan juga sama kan ya. Kita pernah bahas nih ceritanya di masa Rasulullah tuh Rasul ngelihat seluruh praktek sistemik yang kacau. Ya kan ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau yang paling kecil tadi SIM, itu belum ngurus surat izin membangun sesuatu, belum ngurus surat izin perusahaan, belum premanisme dan segala macam. Dan itu di depan mata kita kan sulit ya. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Bener. Kalau lu perhatiin semua, lu pasti stres. Makanya lu bisa kebayangkan ya, gimana Rasul stres ketika melihat semua itu kan ya. Makanya kita bilang Rasul escape dulu kan ke atas, lalu kemudian ngelihat dari atas, lalu kemudian dia tahu oh ternyata pas zaman itu beban peradaban yang ditinggalkan Persia dan Romawi yang bawa semua sistem-sistem korup ini, dia harus kemudian ngelawan, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Terus caranya gimana? Nah, bukan gue yang ini kan lagi cerita nih. Kok jadi kuis? Rasulullah kok jadi nanya beban peradaban di masanya. Kita kan nunggu solusi Rasulullah waktu itu. Bener nggak? Biar kita ini bisa yang bawa isu Rasul. Terus dilempar ke orang. Nah, itulah kalau sebenarnya kita tahu bahwa sistem tuh nggak bisa diselesaikan sama manusia, berarti sebenarnya jawabannya bukan pada manusia. Karena kalau ukurannya manusia kita pasti kalah. Gue pernah simulasi sama dia. Gimana kalau kita jadi orang jahat? Kalau lu mau jadi orang jahat, kita ulangi ya. Jahat. Lu mau kuasai apa nih? Gua. Gimana cara jadi orang jahat paling bagus nih? Kasih tahu pemirsa nih. Kuasai pikiran orang. Caranya? Bikin media yang besar. Selain itu? Ke institusi pendidikan. Investasi pendidikan, investasi opini. Dia lebih serem kuasain informasi. Betul. Kalau aku kuasai tentara kalau aku jadi orang jahat. Iya. Aku panggil orang-orang yang bakal jadi bintang-bintang itu. Aku tanya kemudian anak-anaknya ada berapa, aku sekolahin. Itu bukan ngomong di negeri kita, aku kan ngomong kalau simulasi. Misalnya